kaum muslimin dan muslimat sedang jemaah maghrib menjelang isya yang dirahmati Allah. Kita lanjutkan kajian kita surah Al-Qiyamah. Jadi kita masuk ke surah baru, surah Al-Qiyamah. Qiyamah itu artinya berasal dari kalimat qama yaqumu. Ada beberapa hal yang belum beres di bumi ini, maka diluruskan kembali oleh Allah. Makanya seperti sabda Rasulullah, rahmat Allah itu, keberkahan itu kan ada 100, tetapi di dunia ini kita dapatkan baru 1. Ya, rahmat itu baru 1. Maka ketika seorang meninggal dunia, rahmat yang lain akan terus mengikuti dia sampai dia dibangkitkan di padang mahsyar, sampai dia nanti dimasukkan ke dalam surga. Maka nikmat itu terus disempurnakan oleh Allah. Maka dikatakan dengan hari kiamat, Al-Qiyamah. Yang kedua, juga dikatakan dengan Al-Qari'ah. Qari'ah itu apa? Ibnu Abbas mengatakan, karena hari kiamat itu yang terakhir al-qulub, membuat hati ini menjadi resah dan gundah. Makanya hari kiamat itu dikatakan dengan Al-Qari'ah. Kemudian yang ketiga, hari kiamat itu juga dikatakan dengan An-Naba. Di dalam surah An-Naba, amma yatasaalun 'anil naba'il 'azim. Jadi kalau berita itu dalam Al-Quran, berita itu ada dua. Ada berita namanya khabar, ada berita itu An-Naba. Bedanya apa? Kalau khabar itu bisa benar bisa salah. Ini seperti Nabi Musa alaihissalam, ketika beliau meninggalkan istrinya untuk melihat ini anas bunara. Saya melihat api, kata Nabi Musa alaihissalam. Yang ketika itu Nabi Musa turun wahyu waktu itu, artinya Nabi Musa diangkat menjadi rasul. Ya waktu itu. Kemudian Nabi Musa mengatakan, mudah-mudahan saya atikum bi khabarin. Saya bisa mendatangkan berita. Berita itu bisa benar, bisa salah. Tapi kalau An-Naba, itu berita itu tidak pernah salah, selalu benar. Jadi kematian itu benar. Kita akan masuk ke alam barzakh itu benar. Kita akan dibangkitkan di padang mahsyar itu benar. Surga itu benar, neraka itu benar. Makanya hari kiamat itu dikemas dalam bentuk An-Naba. Ya, An-Naba. Ini surah Qiyamah ini jenisnya Makkiyah. Jadi Makkiyah kita mengambil secara definisi awam saja. Berarti Makkiyah di Mekah, Madinah di Madinah. Walaupun nanti ada definisi lain. Sebelum hijrah namanya Makkiyah, setelah hijrah namanya Madinah, walaupun turunnya di Mekah. Jadi kita ambil yang simpel saja. Makkiyah berarti di Mekah. Wa ayatuha arba'un. Ini jumlah ayatnya itu ada 40 ayat. Kalau kita merujuk di dalam tafsir Al-Qurtubi, ini surah ini diturunkan kepada seorang pemuda namanya Adi bin Rabi'ah. Adi bin Rabi'ah pada suatu hari mendatangi Rasulullah. Apa kata Adi bin Rabi'ah? Hadithni ya Muhammad, ceritakan kepada saya bagaimana hari kiamat itu, bagaimana keadaannya, kapan datang kiamat, coba ceritakan kepada saya. Maka turun ayat ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ini saya minta terjemahan di sini. La uqsimu biyaumil qiyamah. Ya, coba dibaca. Aku bersumpah dengan hari kiamat. Kalau di dalam terjemahannya, aku bersumpah dengan hari kiamat. La di sini kemana di bawah? Di sini kan ada la. La itu kan artinya tidak. La uqsimu biyaumil qiyamah. Ini namanya jumlah hafaf. Maksudnya apa? Kata Imam Syafi'i, la ini la nafi lima katahu. Berkaitan dengan ayat dengan apa namanya pembicaraan sebelumnya. Ada pembicaraan sebelumnya begini. La uqsimu biyaumil qiyamah. Maksudnya yang kalian prediksikan itu, yang kalian katakan itu, yang kalian tidak yakini itu tidak benar. Yang sebenarnya apa? Uqsimu biyaumil qiyamah. Hari kiamat itu ada kata Allah. Jadi la itu apa? La ingkari lima katahu. Jadi Allah memungkiri terhadap yang mereka prediksikan. Tidak ada hari kebangkitan, tidak ada hari kiamat, tidak ada surga, tidak ada neraka. Maka Allah mengatakan, lah, yang kalian katakan itu tidak benar, yang kalian prediksikan itu tidak benar. Yang
tambahan itu tidak diartikan. Pendapat yang kedua ini ditolak oleh beberapa penafsir lain. Kata penafsir lain, tidak ada di dalam Al-Quran lafaz yang tidak ada makna. Semua punya makna. Jadi artinya lebih cenderung kepada makna yang pertama, ya, dibandingkan makna yang kedua. Katanya zaidah, zaidah itu tambahan. Maka di dalam Al-Quran ada lam zaidah, ada ba zaidah. Alaihissallahu bi'ahkamil hakimin, itu baik ba zaidah. Tapi ditolak oleh ahli bahasa. Tidak ada satu huruf pun di dalam Al-Quran yang tidak punya arti. Semua punya arti. Termasuk alif lam mim, alif lam ra. Maka kalau kita ingin melihat huruf mukhatabah itu, rujuklah ke dalam tafsir Ibnu Abbas. Termasuk mungkin satu-satunya tafsir yang menafsirkan potongan-potongan ayat fawatir suar adalah Ibnu Abbas alaihissalam. Sedangkan penafsir lain mengatakan wallahu a'lam bishawab. Kalau nanti ada penafsir yang mengatakan alif lam mim maknanya Allahu yara, Allahu ya'lam, Allahu alim, itu adalah pendapat Ibnu Abbas. Kalau ada yang mengatakan nun wal qalami wa ma yasturun, nun itu apa? Al-hut. Itu apa? Ikan paus yang pernah menelan Nabi Yunus alaihissalam. Itu pendapat Ibnu Abbas. Dan kita pun tidak perlu meragukan pendapat Ibnu Abbas karena Ibnu Abbas hidup pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin sedang jamaah di dalam Allah, itu pendapat yang kedua. Tafsiran yang ketiga, kita bisa melihat di dalam kitab Balaghatul Quran. Jadi maknanya apa? Memahami ayat Al-Quran dengan makna terbalik. Memahami dengan makna terbalik. Maka akan ada di dalam usul fiqh muwafaqah, ada makna muwafaqah, ada mafhum mukhalafah. Jadi artinya bagaimana? Mengatakan A saja tidak boleh, apalagi lebih daripada itu. Ya, apalagi lebih daripada itu. Atau mafhum mukhalafah. Ketika seseorang itu diberikan azab oleh Allah karena dosa mereka, mafhum mukhalafahnya apa? Allah akan memberikan nikmat kepada mereka karena mereka patuh dan taat kepada Allah. Maka yang kedua apa yang disebutkan yang pertama saja. Kita sudah paham. Berarti kalau banyak dosa, nikmat itu, kerahmatan itu sedikit diberikan oleh Allah. Kalau kita itu banyak berbuat kebaikan, maka rahmat juga akan banyak mendatangi kita. Ini seperti kata Syekh Asy-Syadili di dalam kitab beliau Al-Aqaid As-Salafiyah. Apa kata beliau? Al-hijabu bainal mar'i wa rabbihi azab. Yang membuat seorang itu terhijab dengan Allah. Kayak terbayang tahajud memang. Ya, tak pulang itu terbayang tahajud. Hanya terima doa Allah. Kayak puasa berdoa hanya terima oleh Allah. Rupanya ada satu yang simpel yang belum dia selesaikan, dosa dia. Jadi azab dosa. Maka bagaimana caranya? Hilangkan dulu dosa itu. Hilangkan dulu hijab itu. Apa hijabnya? Dosa-dosa yang sudah kita lakukan. Kita beristighfar dan minta maaf kepada Allah. Setelah itu apapun yang kita minta, insya Allah akan dikabulkan oleh Allah. Jadi kalau ada satu hal yang tidak dikabulkan, kita tanya pada diri kita. Ini dosa apa yang sudah kita lakukan? Penafsiran yang ketiga itu memahami apa? Secara makna terbalik. Maka makna terbalik, la uqsimu biyaumil qiyamah. Maknanya saya tidak bersumpah dengan hari kiamat. Maknanya apa? Saya bersumpah. Bagaimana kita pahami tidak bersumpah? Maknanya bersumpah. Ya, contoh, seorang ibu menyuruh anaknya, nah, kaji jasma yang nak main HP, no, main game, jasma yang pertama sekali anak itu diam saja, mudah ada ngomong. Yang kedua kali kata ibunya, no, jasma main HP, nggak dengar juga, hati-hati. Yang ketiga kali orang tuanya main game. Beda semuanya. Anak yang cerdas dia akan memahami perintah orang tuanya untuk main HP. Padahal apa? Dengan makna terbalik. Dia ke masjid tinggalkan HP. Anak ini paham ya Pak. Kunci itu gak begini. Main itu langsung dia taruh HP-nya, dia matikan HP-nya, dia pergi ke masjid. Itu kalau dia tinggi. Inilah yang mengatakan la uqsimu biyaumil qiyamah. Seorang mukmin yang antinanya tinggi, dia akan memahami. Kapalnya gak begini Allah. Kalau udah dulu dalam Al-Qari'ah wa ma adraka ma qari'ah, andai manusia.
itu Allah mengatakan la uqsimu biyaumil qiyamah. Terlupa umur kiamat. Orang yang akhirnya panjang dia memahami. Ini kamu begini. Tetapi kalau akhirnya pendek dia akan memahami apa? Berarti ada orang kiamatnya. Seperti anak tadi dia memahami akhirnya pendek. Main dia dulu. Main itu. Ya itu anak yang tidak paham, yang nggak paham. Tetapi kalau dia paham dia akan meletakkan HP-nya dan dia pergi ke masjid. Berarti tidak pemahaman terhadap ayat ini. Jadi tetapi dalam proses sawi beliau lebih condong kepada pemahaman yang pertama. Maknanya apa? La itu apa? La itu dua kalimatnya. La sengat dengan uqsimu biyaumil qiyamah. Maksudnya apa? Tidak benar. Itu la ikar namanya atau la nafil jinsi. Untuk siapa? Limukiril maghfi kata Imam Sawi. Bagi orang-orang yang ingkar terhadap hari kiamat, orang yang ingkar terhadap hari kebangkitan, Allah mengatakan nah itu apa? Tidak benar apa yang kalian rasakan, apa yang kalian prediksikan. Yang kalian prediksikan tidak ada kehidupan setelah mati, itu tidak benar. Yang benarnya apa? Uqsimu biyaumil qiyamah. Saya bersumpah hari kiamat itu ada. Sekarang masalah yang kedua. Setiap sumpah di dalam Al-Quran itu ada jawab sumpah. Jadi bukan begitu saja, tidak. Ada jawab sumpah. Jawab sumpahnya mana? Orang nampak di dalam ayat ini. Ya, jawab sumpahnya mana? Biasanya jawab sumpah itu dengan lam. Biasanya jawab sumpah itu dengan fa. Mana contoh? Wattini wazzaituni wa turi sinin wa hadzal baladil amin laqad khalaqnal lam. Dijawab dengan lam. Sungguh manusia itu aku ciptakan sebaik-baik bentuk. Lam ini adalah jawab sumpah. Ketika Allah mengatakan wattini wazzaituni wa turi sinin wa hadzal baladil amin, jawab sumpahnya apa? Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sekarang mana jawab sumpahnya? Jawab sumpahnya kata Imam Sawi, kata Imam Jalalain mahzuf. Jawab sumpahnya itu dihilangkan, tidak dinampakkan. Takdirnya apa? La tub'atsunna. Saya bersumpah kata Allah Subhanahu wa taala, kalian akan dibangkitkan nanti setelah mati. Jadi makanya kalau kita lihat orang-orang kafir, orang musyrik, mereka yakin kepada kematian. Karena Allah yakin kematian. Kenapa mereka yakin kepada kematian? Karena dulu ada saudara-saudara mereka yang hidup bersama mereka, sekarang tidak ada lagi. Artinya mereka yakin kematian itu yakin. Tetapi kekurangan mereka tidak yakin kepada hari kebangkitan. Mereka tidak yakin. Idza usiktu kullu masak innahu la fi khalqin jadid. Ini ketika tulang-tulang ini hancur, mereka tidak yakin bisa direkit kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya ayat ini jawab sumpahnya apa? La tub'atsunna. Di situ ada dua toki. Kalau tadi laqad khalaqna itu dua toki juga. La sama ka. Itu jawab sumpah. Ini jawab sumpahnya apa? Mahzuf. Dia tidak nampak, takdirnya apa? La tub'atsunna. Kalian akan dibangkitkan kata Allah setelah kalian mati. Artinya apa? Ada kehidupan setelah alam barzakh. Inilah yang Allah katakan di dalam Al-Quran, la tarkabunna tabaqan an tabaq. La tarkabunna tabaqan an tabaq. Kalian akan melalui masa-masa. Masa-masa apa? Alam roh, alam kandungan, alam dunia. Kita mau 3 masa kita lalui. Makanya setiap masa itu memiliki kelebihan-kelebihan. Yang seorang ketika kelebihan itu nak mau dia balik lagi. Seorang yang berada di dalam kandungan, nak dia balik lagi ke alam roh. Ya, lebih mengalir. Apakah sudah bercampur antara roh dan jasad? Tetapi ketika seorang lahir ke dunia, dia tidak akan mau lagi balik ke lahir di dunia. Nah, mau lagi. Kenapa? Nikmat di dunia cukup mengatasi dunia. Nah, ibadah sampai nanya mengaji, mana fasilitas. Tetapi ketika Allah memberikan nikmat selanjutnya, nikmat alam barzakh, dia akan tidak mau balik lagi ke alam dunia. Mana buktinya? Ada di dalam kitab Al-Muwatta, hadis dari Imam Malik. Ketika seorang pemuda bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, malaikat ketika itu berdoa kepada orang ini, Allahumma ja'al qabrahu 70 dirham fi 70 dirham. Ya Allah, jadikanlah kubur orang ini yang taat ini 70 zirah kali 70 zirah. Kata Imam Jalalain, dirham malaikat. 1 zirah malaikat, bukan zirah manusia. Kalau zirah manusia ini dirham malaikat. Maka seorang itu, satu orang yang muttaqin, yang bertakwa, dia akan dapat terbang 70 zirah kali 70 zirah ukuran malaikat. Ketika itu orang yang bertakwa tadi minta kepada para malaikat, apa permintaannya?
Zaruni azuru ahli. Ini hadis ini ada dalam kitab Al-Muwatta dari Imam Malik. Ketika itu apa kata pemuda tadi? Wahai para malaikat, izinkan saya untuk mengunjungi keluarga saya yang di dunia. Saya akan mengatakan kepada mereka, cukup kenapa ditinggal? Tak perlu lagi izin saya senang sekali di sini. Ini mungkin tahu ini, muncul orang kadang-kadang kita nyokok dari jabatan, dari mana jabatan, gua punya fasilitas mewah, dari mana fasilitas mewah. Ini lebih enak lagi. Malaikat mengatakan apa? Tidak, nah, kamu tidur saja. Ya minta lagi kedua kali. Zaruni azuru ahli. Tolong izinkan saya sebentar saja. Saya mau dialog sama keluarga saya yang ditinggalkan di bumi ini. Saya ingin katakan jangan tangisi saya. Kehidupan dalam masa lebih nikmat. Malaikat mengatakan, nah, kamu tidur saja. Pada akhir hadisnya, la ahad yuqidhu ila rafatul thaniyah. Tidak ada yang bisa membangkitkan dia dari tidurnya kecuali tiupan sangkakala yang kedua. Makanya ketika ditiup sangkakala yang kedua, ini ada dalam surah Yasin, seorang bertanya, "Ma ba'athana min ahqadina hadza ma wa'ada ar-rahman wa sadaqa al-mursalun." Siapa yang bangkitkan kita? Tahu benar-benar. Lagi untuk berhubungan itu dengar. Nada sida-sida sebab dengar. Hanya hero dia bakal kaheta. Tetapi ketika jam-jam 3 malam atau jam 4 malam ada yang bangun itu dia ada. Boleh. Gedungnya turunnya turun dulu. Ya demikian pula kami dibangkitkan pada masa. Mamba'athana min marqadina. Nawa'ata rahman wa sadaqal mursalun. Maka kenapa ada saktah di situ? Ada berhenti sebentar kemudian dilanjut. Penafsir mengatakan seorang itu pertama bingung. Maka termasuk kita bingung semua nanti. Bingung Pak. Yuk boleh kata enak kok. Ketika kita terlalu di sana baru ingat jamun negara nama lebih di dunia dan kita meninggal dunia. Selama ini kita tinggal di alam barzakh dan sekarang kita menuju alam selanjutnya yaitu yaumul ba'ats. Maka ayat ini untuk menjawab pertanyaan ini walaupun menjawab pertanyaan beliau Adi bin Rabi'ah, tetapi untuk semua umat Nabi Muhammad SAW dan untuk semua yang tidak yakin kepada Al-Quran, untuk membantah segala bentuk alasan-alasan mereka yang mengatakan tidak ada hari kebangkitan. Maka itu ayatnya. Artinya kalian akan dibangkitkan nanti oleh Allah Subhanahu wa taala ketika nanti di padang mahsyar. Kaum sekalian sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam surah Al-Kahfi ketika Ashabul Kahfi tidur salah sumi'atin wazdanu tis'a 309 tahun lalu. Di situ Allah Subhanahu wa taala mengatakan, demikianlah kalian nanti aku bangkitkan nanti di padang mahsyar. Wah, saya yakin kamu betul Ashabul Kahfi kan cerita lama ya. Cerita lama, tidak masalah cerita lama. Sekarang coba perhatikan ke dalam. Perhatikan biji-bijian yang sudah lama kalian simpan. Setelah itu masukkan ke dalam tanah. Setelah itu coba siram biji-bijian itu. Tidak ada yang bisa menumbuhkan dan takut kepada dan dia itu muncul kecuali perintah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita ingin tahu bagaimana kita yang sudah hancur ini bisa hidup kembali, belum boleh betul. Kemudian apa? Kita beli biji-bijian, betul. Kemudian kita siram saja. Allah mengatakan dari musuh. Demikianlah kau nanti kami bagikan nanti di padang mahsyar. Jadi jangan boleh ragu, jangan boleh. Ya. Kaum muslimin sedang jamaah yang dirahmati Allah. Sudah. Sekarang kita lihat. Wala uqsimu bin nafsil lawwamah. Dan aku bersumpah demi jiwa yang selalu menyesali dirinya sendiri. Iya. Ini sama seperti tadi. Jadi contoh begini. Ditanya, la wallahi, ya apa maksud la wallahi? La siapa? Tidak seperti yang kamu buka. Ya, wallahi saya baik-baik saja. Ya, gitu. Jadi bukan la wallahi, tidak demi Allah, bukan tidak demi Allah. Tidak, begini-begini kalimatnya. Demi Allah saya baik-baik saja. Nah ini gitu juga. Wala uqsimu bi nafsi lawwamah. La itu apa? La itu kembali kepada kalimat di belakang kata Imam Sawi. Nah, jadi inilah ini la dimungkiri ba'di. Wa lima sabab. Ini dengan ayat sebelumnya, dengan prediksi manusia sebelumnya, memprediksikan kalau tidak ada kehidupan selanjutnya. Nah, maka Allah juga bersumpah di sini. Uqsimu bin nafsil lawwamah. Jadi la itu cerita tentang yang kalian prediksi
bisikan itu tidak benar. Kalian mengatakan sedekah itu tidak ada manfaat, itu tidak benar. Yang kalian katakan hari kiamat tidak ada, itu tidak benar. Yang kalian katakan salat itu tidak ada manfaat, itu tidak benar. Bahkan saya bersumpah kata Allah, bin nafsil lawwam. Saya bersumpah dengan nafsu lawwam. Apa itu nafsu lawwam? Kita mengambil satu tafsir Qurosek, Syekh Tantawi. Karena di sini yang dikatakan cuma ini saja, allati yadumu nafsah, yang mencaci maki dirinya sendiri. Tidak jelas bagaimana mencaci maki dirinya sendiri. Kita merujuk ke dalam tafsir Qurosek. Dalam tafsir Ibnu Abbas, apa kata Syekh Tantawi? Nafsul lawwam allati talumu nafsah bil khairi wa syarr. Nafsu lawwamah itu adalah nafsu yang mencaci dirinya sendiri, apakah dalam bentuk kejahatan atau kebaikan. Sekarang kita jawab satu-satu. Apa yang dimaksud kejahatan? Ketika seorang dibangkitkan di padang mahsyar, maka dia mencaci maki dirinya sendiri. Kenapa saya tidak salat dulu? Bukan lalu bayar, bukan lalu patah, bukan lalu bayar betul, bukan lalu ini yang dia mencaci maki dirinya sendiri. Satu. Yang kedua, allati talumu nafsaha fi khair, yang mencaci maki pada kebaikan. Bagaimana mencaci maki kebaikan? Ketika di padang mahsyar dia mengatakan, kenapa sedekah saya sedikit saja? Ya, bukan lalu sedekah dia itu sedekah. Maka ini juga ada di dalam kitab Al-Wafa' Imam Malik. Ketika seorang yang mati syahid, waktu itu dia mengatakan begini, ya Allah, kalau saya tahu pahala mati syahid, saya mau hidup lagi di dunia, balikkan saya lagi, kemudian matikan syahid saya lagi, balik lagi, matikan lagi saya, balik lagi saya, matikan lagi saya. Kalau saya tahu, ya, cuma masalahnya ada lagi orang terdekat, coba dia mudah-mudahan dapat Tuhan akan juga. Nanti ketika dia meninggal dunia, waktu dibangkitkan di padang mahsyar, dia akan mencaci dirinya sendiri dengan mengatakan apa? Oh, sedikit sekali yang saya berikan. Kenapa ibadah saya sedikit sekali? Ya. Sekarang kita lihat di dalam tafsir Sawi itu nafsu itu ada 7. Nafsu ada 7. Tapi beliau mengatakan sendiri ini melalui pendekatan sufistik, sufi. Pendekatan sufistik kata beliau Imam Sawi itu ada 7. Ya. Yang pertama ini namanya nafsu amarah. Jadi nafsu itu nafsu amarah. Sekarang sebelum kita cerita tentang nafsu, apa beda nafsu sama roh? Maka Imam Al-Ghazali mengatakan, sebelum bercampur dengan tubuh namanya roh, setelah menyatu dengan tubuh namanya nafsu. Ya, saya ulangi, sebelum bercampur dengan tubuh namanya roh, setelah bercampur dengan tubuh namanya nafsu. Kita bisa melihat nanti dalam kitab Imam Ghazali Minhajul Abidin yang sudah disyarah oleh Syekh Al-Talibin. Kita bisa melihat juga di dalam kitab Ihya Ulumuddin yang dikarang oleh Imam Al-Ghazali. Kita bisa melihat juga karena Imam Ghazali judulnya Ar-Rasail di Imam Al-Ghazali. Ada satu lagi kitab beliau Mukasyafahul Qulub. Ya, Mukasyafahul Qulub. Kaum muslimin sedang jamaah yang dirahmati Allah. Ini beda nafsu sama roh. Makanya ketika Allah mengatakan ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, kenapa tidak roh? Ya ayyatuhan ruh mutmainnah, kenapa tidak roh mutmainnah? Kenapa ya ayyatuhan nafsul mutmainnah? Karena roh itu masih dalam tubuh. Ya. Makanya orang yang mau meninggal dunia, dia akan mendengar nanti panggilan Allah, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Maka bahagialah dia. Tapi kalau dia mendengar dicaci maki dari para malaikat, malaikat mengatakan wailah, celaka kamu, yang abi ini. Jadi makanya ketika Allah memanggilnya ayyatuhan nafsul mutmainnah, itu roh masih menyatu dengan tubuh, belum berpisah lagi. Inilah bedanya roh dengan nafsu. Ya. Jadi makanya ketika kita ada keinginan sesuatu untuk mencelakai orang lain, itulah roh ini. Ya. Kita selama ini mendidik roh dengan sedemikian rupa, sehingga roh kita itu membenci orang lain. Jadi makanya nafsu itu itulah roh. Maka nafsu yang pertama atau roh yang pertama itu adalah nafsu amarah. Apa itu nafsu amarah? Wahiyah nafsu kufar. Itu nafsunya orang kafir. Bagaimana nafsu orang kafir? Kafir itu kan ada 7. Bedanya kafirnya kafir yang memulai
berterima kasih kepada Allah. Dia tahu hujan ini yang membuat padi dia tumbuh, itu dia tahu Allah. Itu punya. Kenapa dia tahu? Karena dia ketika tidak turun hujan dia berdoa. Ya Allah, dia berdoa. Ketika hujan turun padi dia bagus, apa kata dia? Orang lain bertanya, kata apa dia? Nyoka gara-gara pemain gara-gara pupuk, gara-gara lu jaga, itu bukan menjaga dirinya. Kamu bilang saya Allah. Setelah diberikan diturunkan hujan, dia mengatakan ini kan akibat saya sendiri. Ya. Ini kufur nikmat namanya. Maka masuk juga nafsu amarah bisu. Amarah bisu kata Imam Sawi, la ya'muru la ta'muru nafsu illa bisu. Dalam hati dia selalu ada kejahatan. Ada kalian tahu berarti gitu. Baik, nafsu amarah bisu. Selalu jelek saja, selalu prasangka jelek kepada orang lain. Itu amarah bisu. Ini yang pertama. Yang kedua, oke. Asani al-lawamah wa huwa hada wa hadhi la ta'muru bi khairin hasanah. Ada yang kedua itu namanya nafsu. Asani nafsu lawamah wa hiya allati lam tusabah. Ini kita ceritakan tadi. Nafsu lawamah adalah nafsu yang mencaci dirinya sendiri. Ketika dia mau meninggal dunia, dia mencaci bukan dengan sembahyang lagi, bukan dengan puasa, bukan dengan maka di dalam tafsir Sawi juga diungkapkan, kenapa seorang itu jauh dari Allah? Kenapa dia tidak mau salat? Kenapa tidak mau ibadah? Lijtima'i an-nafsu wal jasad. Karena nafsu sama jasad sudah berkumpul. Maka ketika itu orang sudah lupa dengan rohnya. Kedua ke roh, kedua ke nafsunya, dia sudah lupa. Yang dia dengar apa? Tubuh ini saja. Makan roh dia. Bagaimana baju rumah, bagaimana rumah, bagaimana tinggal hotel banget, bagaimana jalan upaya banget, depresi banget. Dia tidak pernah berpikir bagaimana untuk menenangkan roh ini. Tidak pernah dia pikir. Kenapa? Ijtima'i ar-ruh wal jasad. Karena roh dan jasad sudah ketemu, maka dia pikir tubuh saja dia pikir. Bagaimana berglowing muka, bagaimana berair tubuh, jam pagi berair tubuh, bagaimana cara dia olahraga, glowing dengan glowing. Untuk nafsu tidak beli. Untuk tubuh semua tidak beli. Tubuh yang itu tubuh yang tak ada. Ibu kahir roh hidup roh yang kahir punya kahir. Lu begitu puasa, lu begitu malam, lu begitu baca Quran, bukan tubuh begitu. Baca itu hati ini. Nyawa mereka mati itu kita belum begitu boleh. Kalau begitu. Ketika tubuh sudah sakit, nyawa tubuh kan sakit. Tak ubah itu mana freenya yang baru tidak tahu. Ibadah lo bukan hanya ibadah aja mesti. Oh malu puasa, mahal puasa, baru dia dengar. Ketika tubuh dia tidak memberikan manfaat sama sekali tubuhnya. Ya. Ini nafsu yang kedua. Nafsu yang ketiga, namanya nafsu malhamah. Malhamah itu nafsu yang memberikan ilham. Ilham bagaimana? Ilham kebaikan atau kejahatan. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Makanya orang yang suka mencuri, diurut mencuri ada urut berbuat maksiat. Karena dia tidak tahu mau buat apa, ketemu dan berbuat itu. Itu dari nafsu hai itu mencuri ada. Ya, makanya orang yang sibuk dengan ibadah, anda harus berpikir mati. Orang yang sibuk dengan ibadah, dia sibuk baca Quran, dia sibuk beribadah, dia sibuk berbuat kebaikan. Makanya orang berbuat kejahatan itu jauhkan oleh mana? Urut yang riba itu jangan oleh mana? Karena anak pun riba itu, menyona pun anak riba itu. Baca hati, baca Quran. Urutnya anda baca Quran, jadi buku, makanya riba itu. Makanya urutnya urut anak pun. Urut anak pun makanya riba itu. Urut anak pun maka rezeki itu. Ini namanya nafsu malhamah. Maka jangan pernah sekali-sekali memberikan kesempatan kepada syaitan untuk memberikan kontribusi kepada kita untuk melakukan sesuatu. Ya kata mau ini mau kita ya itu memberikan kesempatan syaitan. Syaitan ini sih ini jual dagang. Padahal kamu udah mengalami nanti. Benar bupe. Jangan berikan kesempatan syaitan. Syaitan kalau mengatakan tidur saja, udah berdoa. Tidur saja. Yang tiada kamu bohong, kamu dengar bohong, tidak pakai cakap bohong. Dengan hilang. Maka kalau ingin bangun tengah malam, ketika bangun pakai wudu salat, syaitan memanggil dari rumah. Tapi kalau kita habis bangun itu,
Indo. Ya. Atau kita sudah tahu belum bayar, bayar. Kalau kita pun salah, maka akan digiring oleh setan itu untuk tidak khusyuk dalam beribadah. Maka jangan berikan kesempatan untuk setan. Setan itu ada orang yang di sini, naur dalam. Ya, naur dalam. Apa orang dalamnya? Inilah yang Ibnu Abbas katakan, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Apa makna fa'alhama? Alhama kata Ibnu Abbas, fa'alhama al-insanu al-haqqa wal batil. Manusia itu siapapun dia, sebujang apapun dia, sesaleh apapun dia akan diberikan diajarkan oleh Allah kebaikan dan kejahatan dalam tubuhnya. Maka semua orang ada kebaikan dan kejahatan, tergantung kita mau menunjukkan yang mana, kebaikan atau kejahatan. Maka setan itu orang dalamnya baik kejahatan ini. Dia bisikan kejahatan ini. Dibenci. Kalau kita keras, maka kejahatan ini tidak akan muncul dan berubah. Tapi kalau kita respon, nyoti. Nah, besoknya tidak lagi. Setan dia mau mengajak lagi. Orang itu tak lucu lah, baju tak lucu. Orang itu beda saya, orang itu beda kodanya. Dia memancing kejahatan yang ada di dalam tubuh manusia. Ini yang ketiga. Yang keempat, Arabi al-mutmainnah. Apa itu mutmainnah? Allati ma'annat billah wa sakanat tahta maqalihi. Seorang yang tenang saja. Kenapa dia tenang? Rojul begini, karena mungkin Allah yang penjara, karena mungkin. Jadi akhirnya dia menerima segala urusan Allah. Maka jiwanya terus tenang, jiwanya tenang. Tenang atas apa? Allah maqalihi. Terhadap keputusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena tidak mungkin Allah membuat keputusan yang merugikan seorang hamba, tidak mungkin. Apalagi orang yang taat dan patuh kepada Allah. Tidak mungkin seorang ayah dan orang ibu membuat keputusan yang salah terhadap masa depan anak, tidak mungkin. Cuma anak saja berpikirannya pendek. Ketika kunci apa itu dalam santai, nampun belajar aja kunci lo nak saya ni, apa yang jadi kendaraan yang jadi terpuan ini, ibu santai ada muda mungkin mati. Padahal orang-orangnya merencanakan sesuatu untuk anaknya masa depan anak. Baju ulama, baju urut jeruk, baju melengkapi itu banyak. Jadi baca doa kalau orang tuanya meninggal, dan jenazah baca doa. Tetapi anaknya pikirannya pendek. Apa pikiran pendek? Anak lain bebas sampai, bebas hidup hanya ingin buruk ke perjalanan, tapi nampun belum. Anak saya ada belum, padahal cukup saya uji. Demikian pula Allah Subhanahu Wa Taala. Setiap apapun yang kita alami, semua dalam kontrol Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma tergantung naur yakin, anak panena, menyuruh anak kerja anak lebih panena. Maka Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan begini. Ada di penghujung surah apa itu? Fasabbihi bismi rabbikal azim. Maka di dalam tafsir itu Asyur apa kata beliau? Dalam menjalani hidup ini, jangan pernah takut dengan manusia. Jangan pernah takut dengan ketetapan manusia. Takutlah kepada yang membuat keputusan itu Allah Subhanahu Wa Taala. Fasabbih, maka fa'il fasabbih. Terus bertasbihlah kepada Allah, terus bertawakallah kepada Allah. Kenapa? Kata Imam Sawi, setiap keputusan manusia itu ingin memudaratkan kita tidak bisa dimudaratkan kecuali dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Kita jangankan bicara manusia, iblis saja tidak bisa macam-macam dengan kita. Oh, malaikat begitu kita nyawa, dia ingin membuat macam-macam tidak bisa kecuali dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya fasabbih bismi rabbikal azim. Terus selalu ingat Allah, terus selalu tawakal kepada Allah. Kalau kita dibenci oleh manusia, mereka akan bisa macam-macam sama kita. Begitu bencinya Abu Jahal kepada Rasulullah. Coba lihat, apa yang Abu Jahal bisa lakukan sama Rasulullah? Tidak ada. Padahal Abu Lahab sudah menyusun strategi. Apa kata Abu Lahab? Apa kata Abu Lahab? Kalau Muhammad itu dia sujud di Ka'bah, saya lumiran gitu. Tapi coba lihat dalam sejarah. Ada tak Abu Lahab menginjak kepala Rasulullah? Tidak. Cuma strateginya saja. Kenapa? Karena mendapat izin dari Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kita dalam hidup kita tawarkan saja kepada Allah. Berikan Allah Subhanahu Wa Taala. Beliau tawarkan ini nafsu mutmainnah. Kemudian nafsu radiyah. Kemudian yang ketiga nafsu radiyah yang kelima. Radiyah itu apa? Dia menerima keputusan apapun itu. Karena semua keputusan itu demi kebaikan. Seorang anak yang menerima keputusan orang tuanya dan tidak kedihibutnya itu namanya nafsu radiyah. Seorang yang menerima semuanya pemberian Allah. Jadi anak ditanya doa. Jadi dia tengok ditanya doa. Tapi belum bukan ini tadi. Terbaik bukan ini. Rezeki
menurut dia sendiri. Seorang bahkan kalau sudah level tinggi, penyakit pun alhamdulillah. Baca kena penyakit, alhamdulillah kami dia penyakit ya Allah. Katanya ada yang penyakit, ada penyakit, ada tutahnya. Tetapi kalau dalam kajian tasawuf yang tinggi itu ketika mendapat musibah itu, alhamdulillah. Mungkin ini ya Allah untuk merubah hidup saya. Karena Allah mungkin umur dia sudah dibayar, nanti dibayar. Buat yang menikahinya karena dibayar. Rupanya orang menikah orang yang paling dikasihani, anak kandungnya sendiri meninggal dunia. Di situlah dia berubah total. Dia mulai sholat, dia mulai jauh, sekali jauh. Padahal dia bukan menikahinya. Alhamdulillah. Ini pelajaran bagi saya. Dengan meninggalnya anak ibadah saya makin menikah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Menyuruh hari level-level kita Tuhan. Tidak. Ini level-level Allah sufi tinggi. Setiap musibah alhamdulillah. Semuanya alhamdulillah. Bahkan di Arab itu ada kabilah-kabilah. Kalau ada orang meninggal, alhamdulillah itu. Ya. Contoh fitnah meninggal, alhamdulillah meninggal itu. Alhamdulillah apa? Itu sudah level-level tinggi. Jawab cilu meninggal itu tak tahu tetangga. Udah cilu meninggal itu belum mau ini. Karena apa? Prosesnya lama sekali kalau ini kurus itu. Apa kata tetangga? Alhamdulillah. Lo bukan alhamdulillah cilu meninggal. Banyak terkait depan meninggal. Nah ini apa dia kasih tahu? Alhamdulillah maksudnya begini. Di dunia ini susah ketika meninggal harus balik. Di dunia ini nikmat masa pun diberikan rahmat. Ketika nanti rahmat diberikan banyak. Oh jadi. Tetapi kalau kita kan belum sampai ke situ. Ya. Contoh malamnya meninggal dunia misalnya. Tidak ada ibu, tidak ada topik. Alhamdulillah sudah meninggal saudara kita yang perhatian gimana di keluarga apa namanya ahli baik. Jadi artinya apa? Kita belum memilih dari mana alhamdulillah. Atau betul-betul dibuka alhamdulillah bapak fulan sudah meninggalkan kita. Alhamdulillah. Yang perhatian itu bapak tidak keluarga. Tapi kalau di sebagian orang itu sudah biasa. Ya, ini artinya apa? Kita tak sebut sampai ke level itu. Kami 2 menit. Oh ya. Kemudian ada nafsu namanya nafsu martiyah. Ini yang keenam. Martiyah itu apa? Ketika seseorang itu dia menerima keputusan Allah, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan mengecap dia sebagai martiyah. Yang martiyah ini yang martiyah. Makanya para sahabat radhiyallahu anhu wa radhiyallahu anhu wa radu an. Allah ridha kepada mereka. Akhirnya apa? Apapun yang mereka minta akan diberikan oleh Allah. Inilah namanya. Kenapa? Gara-gara mereka wa radu an. Mereka menerima semua keputusan Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang diterima. Kenapa kan? Yang kedua bandingnya pergi pulang kagak boleh gara-gara sakit. Kagak di orang terkait 1 miliar, di orang terkait 7 miliar, tidak boleh. Ya. Kalau sudah demikian jangan pernah harap nafsu martiyah yang akan dapat. Yang terakhir, nafsu kamilah. Ya, nafsu kamilah itu begini. Kita kalau ada yang bertanya, itu boleh bayar. Untuk apa kita salat? Untuk apa kita berzikir? Untuk apa kita puasa? Untuk apa kita menjalankan perintah Allah? Supaya seseorang itu mengenal dirinya sendiri. Bedanya tak kunidro kita sembahyang. Gedanya tak kunidro, gedanya tak boleh mana, tak kuasa, tak bayar. Dengan kita melakukan itu semua, kita akan mengenal diri kita sendiri. Dengan kita mengenal diri kita sendiri, kita akan mengenal pencipta. Ini namanya nafsu kamilah. Jadi makanya ada rentetannya. Dengan kita puasa Ramadan, dengan kita salat fardu, dengan kita bangun malam, dengan kita baca Quran, semua itu membawa manusia itu nafsu kamilah. Maka dengan dikatakan dengan insan kamil. Manusia yang sempurna. Kenapa? Dengan kesempurnaan dia itu, dia akan mengenal penciptanya. Seorang yang paham, kalau dia ambil satu diri, ada lihat ekor. Padahal kalau ekor model biasa, cuma ekor kemana ikan kita. Kadang-kadang ambil ikan ada, cuma ikan. Seorang yang tidak paham kinerjanya ekor itu, dia akan mengatakan mahal. Tapi kalau dia tahu kinerja ekor itu, ya, dia tahu pantas kita 20 tahun berapa. Kenapa? Karena dia tahu. Bagaimana cara dia tahu? Ya, dia mungkin sudah pegang ekor temannya. Ini enak sekali. Ya, makanya
kalau ingin mengenal iPhone itu, dekatilah kepada iPhone. Kalau kita ingin mengenal Allah, dekatilah Allah. Bagaimana cara? Salatlah. Begini banyak. Patuhilah perintah Allah. Jauhilah perintah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka lama-lama kita akan mendapat absolut aminah. Makanya salat itu nikmat. Habis kita banyak, alhamdulillah nikmat. Habis kita berdoa mereka, Allah nikmat. Lagi Allah nikmat ibadah. Apa yang ibadah? Nikmat. Apa yang kita mencuma adalah nikmat alhamdulillah.